Selanjutnya, saya next ke pemakalan selanjutnya, yakni atas nama Saudari Sari Diah Pangesti, dengan asal instansi Universitas Negeri Jakarta, dengan tema pendidikan umum, yang berjudul Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Terminal Bus Pinang Ranti, Jakarta Timur. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Di sini saya Sari Diah Pangesti akan memaparkan paper saya dengan judul Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Terminal Bus Pinang Ranti, Jakarta Timur. Next. Nah, fungsi terminal sendiri merupakan titik simpul dari perpindahan moda transportasi umum. Bangunan terminal sendiri berguna sebagai tempat untuk membeli tiket, menukarkan tiket, menunggu angkutan umum, menaiki penumpang atau barang, menurunkan penumpang atau barang, mengantar atau menjemput kerabat. Dilihat dari tingginya fungsi dari terminal sendiri, berarti bangunan terminal sendiri cukup signifikan untuk mendukung jalannya dengan baik moda transportasi umum. Next. Di DKI Jakarta sendiri, terdapat 21 terminal bus yang sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2014, terdapat 5 terminal yang sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Satu di antara dari 5 terminal bus tersebut sudah mengalami 2 kali tahap revitalisasi dengan rentan waktu terpanjang. Terminal tersebut adalah Terminal Pinang Ranti. Next. Untuk tahap 1 dilaksanakan pada 25 Juli tahun 2014 hingga 21 Desember 2014. Kemudian tahap 2 dilaksanakan 15 Oktober 2015 hingga 28 Desember 2015. Next. Berdasarkan hasil dari tinjau pendahuluan yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020, didapatkan informasi sebagai berikut. Di dalam bangunan terminal bus Pinang Ranti terdapat fasilitas toilet, ruang tunggu, eskalator, tangga, loket tiket, dan juga tempat ibadah. Dilihat dari lengkapnya fasilitas yang tersedia dari bangunan terminal bus Pinang Ranti, dengan diiringi oleh bangunan terminal yang masih baru, seharusnya bangunan bus terminal Pinang Ranti ini dapat memberikan pelayanan yang prima pada pengguna moda transportasi umum. Namun dilihat dari hasil tinjau pendahuluan, next, kondisi bangunan yang mengalami banyak kerusakan dan juga tidak terawat di bagian interiornya. Next. Keadaan ini dapat membahayakan keselamatan bagi para pengguna bangunan terminal Pinang Ranti. Selain itu, keadaan ini juga tidak memenuhi persyaratan teknis yang terdapat dari Permen PU nomor 24 tahun 2008, yaitu pada poin keselamatan dan poin kenyamanan. Next. Sehingga didapat rumusan masalah, apakah pemeliharaan dan perawatan fasilitas pada terminal Pinang Ranti sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 tahun 2008. Next. Ini dapat kajian literatur, evaluasi menurut Widyoko, sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Untuk pemeliharaan berdasarkan Permen PU nomor 24 tahun 2008, meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan atau penggantian bahan, serta perlengkapan. Selanjutnya, perawatan menurut Permen PU nomor 24 tahun 2008 adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung yang mengalami kerusakan. Untuk fasilitas, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015, dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas utama yang harus selalu terdapat dalam penyelenggaraan dan pengoperasian terminal, kemudian fasilitas penunjang yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing terminal. Next. Untuk metode penelitiannya, penelitian dilaksanakan pada bangunan gedung Terminal Pinang Ranti. Metodenya kualitatif. Teknik pengumpulan datanya, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilaksanakan saat tinjau pendahuluan dengan cara mencatat informasi serta fakta yang terdapat pada saat tinjau pendahuluan berlangsung. Selanjutnya, dokumentasi juga dilaksanakan saat tinjau pendahuluan dengan cara mengambil gambar atau foto-foto kerusakan pada bangunan terminal. Untuk studi literatur dilaksanakan dengan cara membaca serta menganalisis jurnal dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Untuk teknik analisis datanya, dilakukan teknik analisis isi, digunakan sebagai untuk mendapatkan informasi mendalam dari jurnal yang relevan dan juga gambar serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Next.
Untuk hasil dan pembahasan didapatkan dari tinjau pendahuluan yang dilaksanakan dan juga studi literatur dengan penelitian yang relevan. Berdasarkan tinjau pendahuluan, didapatkan data bahwa pekerjaan pemeliharaan dan perawatan fasilitas terminal bus Pinang Ranti yang dilaksanakan oleh unit pengelola terminal angkutan jalan masih kurang. Kemudian, untuk hasil studi literatur diperoleh data kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan terminal masih sering mengalami beberapa kendala. Menurut Yogiantoro, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga kerja, banyaknya masyarakat yang kurang sadar dalam menjaga kebersihan dan usia gedung yang sudah tua termasuk kendala-kendala yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Sus Hernawan, kurangnya jumlah SDM sebagai pelaksana pemeliharaan dan perawatan adalah kendala yang ditemukan. Dapat disimpulkan, pemeliharaan dan perawatan bangunan terminal Pinang Ranti yang masih kurang maksimal diduga juga karena faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas. Next. Selanjutnya, terdapat dari hasil studi literatur didapat juga saran yang dapat menjadi masukan bagi pengelola terminal Pinang Ranti. Menurut Labombang pada tahun 2008, dalam menangani fasilitas dituntut menggunakan sistem kerja yang sistematis dan juga profesional. Menurut Sus Hernawan, menambah personel untuk mengawasi kebersihan, keamanan, dan fasilitas di dalam terminal adalah hal yang disarankan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Menurut Perdana, baik pihak pengelola maupun teknisi harus lebih memahami lagi tentang pedoman Permen PU nomor 24 tahun 2008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pemeliharaan dan perawatan bangunan terminal Pinang Ranti harus dilakukan sistem kerja yang sistematis dan profesional, dilakukan penambahan personil, edukasi agar setiap pengguna bangunan terminal menjadi lebih baik. Kemudian untuk pihak pengelola harus lebih memahami Permen PU nomor 24 tahun 2008 agar SOP yang dijalankan dapat lebih optimal. Next. Mohon maaf, Kak, izin mengingatkan waktunya tinggal 1 menit. Terima kasih. Nah, dari hasil studi literatur juga didapat dampak positif pada bangunan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Menurut Widya Santi dan Nugraha pada tahun 2017, dengan dilakukannya kegiatan pemeliharaan secara berkala akan mengurangi resiko pengeluaran biaya yang lebih besar. Selanjutnya, gedung yang dipelihara dengan baik juga dapat meningkatkan mutu dari lingkungan hidup dan juga dapat menaikkan rasa nyaman serta aman bagi pengguna bangunan. Disimpulkan bahwa jika bangunan terminal Pinang Ranti melaksanakan pemeliharaan secara berkala akan mengurangi risiko pengeluaran biaya yang besar serta menjaga mutu bangunan dan juga memperpanjang umur guna bangunan. Kemudian pemeliharaan yang baik dapat disimpulkan jika pemeliharaan tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008. Next. Kesimpulannya adalah pemeliharaan dan perawatan fasilitas terminal bus Pinang Ranti masih kurang maksimal jika dilihat dari tinjau pendahuluan yang sudah dilakukan. Kemudian ditemukan fasilitas bangunan terminal yang rusak berdampak pada keselamatan dan juga kenyamanan bagi pengguna bangunan terminal adalah tidak memenuhi persyaratan teknis yang terdapat pada Permen PU nomor 24 tahun 2008. Kemudian disarankan bagi pengelola dan teknisi untuk lebih memahami Permen PU nomor 24 tahun 2008 agar kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan terminal lebih optimal lagi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Sari. Sama.